Laporan Praktikum Botani Umum Sel Tumbuhan M. Zaki Haikal NIM 2502030 Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia tahun 2025-2026. Latar belakang: sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Pada tumbuhan, sel memiliki ciri khas seperti adanya dinding sel, plastida, dan vakuola besar. Untuk memahami struktur dasar sel tumbuhan, dilakukan pengamatan mikroskopis pada jaringan epidermis bawang merah, Allium cepa, dan daun Roeo discolor. Melalui pengamatan ini dapat diketahui bentuk, ukuran, dan bagian-bagian sel tumbuhan dengan lebih jelas. Tujuan praktikum: 1. Mengamati struktur dan bentuk sel pada jaringan epidermis bawang merah, Allium cepa, dan daun Roeo discolor. 2. Mengidentifikasi bagian-bagian utama sel tumbuhan seperti dinding sel, membran sel, inti sel, sitoplasma, dan vakuola. 3. Mengetahui perbedaan antara sel tumbuhan dari dua jenis spesimen yang berbeda. 4. Melatih keterampilan membuat prepar basah dan menggunakan mikroskop cahaya. Alat dan bahan: yang pertama, mikroskop, pipet tetes, pinset, cutter, tisu, larutan nitilan biru, bawang merah, dan juga tos label. Lanjut, ada Roeo discolor, buku gambar, kaca penutup, lugol, pensil, air suling, kaca objek, dan juga botol semprot. Langkah-langkahnya: yang pertama, kupas kulit bawang merah. Kemudian kita ambil epidermisnya sedikit. Setelah diambil epidermisnya, kita masukkan ke dalam kaca objek dengan pinset. Lalu kita ambil air sedikit. Kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Setelah ditutup, kita amati di mikroskop sambil melihat hasilnya. Selanjutnya, ambil sedikit epidermis Roeo discolor, kemudian kita pindahkan ke kaca objek dengan pinset. Setelah dipindahkan ke kaca objek, kita tetesi lapisan epidermis dengan betadine dengan beberapa tetes betadine. Kemudian kita tutup dengan tutup kaca dan kita amati dengan mikroskop. Hasil pengamatan Allium cepa. Dari hasil pengamatan jaringan epidermis umbi bawang merah Allium cepa, terlihat bahwa sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang dengan susunan teratur. Setiap sel memiliki dinding sel tebal, vakuola besar, sitoplasma, dan inti sel yang tampak jelas. Tidak ditemukan kloroplast karena jaringan ini bukan untuk fotosintesis. Hasil ini menunjukkan bahwa Allium cepa memiliki ciri khas sel tumbuhan, yaitu dinding sel kaku dan vakuola besar yang berfungsi menjaga bentuk serta kestabilan sel. Hasil pengamatan Roeo discolor. Berdasarkan hasil pengamatan jaringan daun bahwa Roeo discolor, dapat disimpulkan bahwa sel tumbuhan ini memiliki bentuk yang teratur dengan dinding sel yang lebih tebal dan jelas. Di dalam sel tampak vakuola berukuran besar serta inti sel yang berwarna lebih gelap. Selain itu, terlihat butiran hijau yang merupakan kloroplast sebagai tempat berlangsungan fotosintesis. Warna ungu yang tampak pada sel berasal dari pigmen antosianin di dalam vakuola yang berfungsi melindungi sel dari cahaya matahari berlebih. Pembahasan: dari hasil pengamatan terlihat bahwa kedua spesimen memiliki ciri khas sel tumbuhan, yaitu adanya dinding sel vakuola besar pada Allium cepa, larutan iodium membantu penampakan inti sel dan dinding sel dengan lebih jelas pada Roeo discolor. Pigmen antosianin menyebabkan warna ungu pada sel dan kloroplast tampak alami tanpa pewarnaan tambahan. Perbedaan utama antara keduanya adalah keberadaan plastida berpigmen pada Roeo discolor, sedangkan pada Allium cepa tidak tampak jelas karena tidak memiliki pigmen klorofil yang kuat. Hal ini menunjukkan variasi struktur sel pada jaringan tumbuhan yang berbeda meskipun keduanya memiliki struktur dasar yang sama. Ringkasan: 1. Sel tumbuhan memiliki struktur khas berupa dinding sel, vakuola besar, dan plastida. 2. Epidermis bawang merah memperlihatkan bentuk sel yang beratur, sedangkan Roeo discolor memperlihatkan warna ungu alami akibat pigmen antosianin. 3. Pewarnaan iodium membantu memperjelas inti sel pada Roeo discolor, sedangkan Allium cepa tidak memerlukan pewarna tambahan. 4. Struktur dasar kedua jenis sel tumbuhan sama.
tetapi penampakannya berbeda tergantung jenis jaringan dan fungsi organ. 5. Praktikum ini melatih kemampuan pembuatan part basah, penggunaan mikroskop, serta meningkatkan pemahaman visual tentang struktur sel tumbuhan.